Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balamania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Sebelum Bangun membahas untuk topik di video kali ini, Bangun ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Sobat-Sobat Balamania semuanya yang masih senantiasa setia memantau update dari channel 35 Saputra, dari channel ini ya Sob. Sebab dari beberapa Sobat Balamania yang masih memberikan komentar di channel ini, banyak juga yang masih ingat bagaimana channel ini mulai dikenal. Karena pada saat itu channel ini mulai dikenal pada saat membahas tentang pembalap kebanggaan kita, yaitu Veda Ega Pratama. Nah, sebenarnya Bangun ini sudah mengikuti Veda sebelum Veda itu mengikuti ajang balapan Asia Talent Cup ya Sob. Nah, channel ini tuh membahas Veda ketika Veda ini mulai terjun di ajang balapan Asia Talent Cup. Tetapi untuk Bangun sendiri secara pribadi sudah mengikuti Veda sejak Veda ini balapan di One Prix ataupun kejuaraan balapan nasional. Yang pada saat itu Veda itu masih balapan menggunakan motor bebek yaitu Honda Sonic 150cc di kelas beginner. Di situ Bangun melihat Veda ini memiliki potensi yang luar biasa ya Sob. Sebab ketika balapan di One Prix, Veda ini sudah terlihat dominasinya selalu meraih juara. Konsisten sekali meraih juara, jadi bukan hanya gaya balapnya yang agresif dan juga memiliki perhitungan yang luar biasa untuk seorang pembalap di kelas beginner, tetapi Veda ini memiliki mentalitas juara yang sangat tinggi Sob. Oleh karena itu, sudah terlihat sekali bagaimana spesialnya Veda ini ketika masih balapan di kejuaraan balapan nasional. Hingga pada akhirnya Veda ini diorbitkan ke ajang balapan pembinaan Road to MotoGP di Asia Talent Cup. Sebenarnya sebelum zaman Covid itu ya Sob, Veda itu diorbitkan untuk mengikuti Thailand Talent Cup terlebih dahulu. Namun, karena terjadi Covid, akhirnya Veda tidak jadi ikut serta di Thailand Talent Cup. Malahan, pada akhirnya Veda ini langsung lompat ke jenjang balapan Asia Talent Cup. Tetapi kalau sekarang ya, untuk pembalap binaan dari Honda, yaitu Astra Honda Racing Team sendiri, jika mereka memiliki prestasi di level nasional, mereka ini tidak akan langsung ke ajang balapan Asia Talent Cup, melainkan di Thailand Talent Cup terlebih dahulu. Dan itu sudah diikuti oleh beberapa pembalap binaan dari Astra Honda Racing Team ya Sob, yaitu seperti ada Abimanyu, kemudian ada Reski Yusuf, dulunya juga ada Bintang Pranata Sukma. Tetapi kalau untuk tahun ini ada dua nama, yaitu Abimanyu dan juga Reski Yusuf. Sedangkan untuk Asia Talent Cup-nya ada Bintang Pranata Sukma dan beberapa pembalap binaan dari Astra Honda lainnya. Yang terdengar memang ya tentang Bintang Pranata Sukma di ajang balapan Asia Talent Cup ataupun sekarang namanya adalah Moto4 Asia. Nah, jika tadi kita membahas mengenai Veda sendiri ya, di situ Bangun sudah membahas Veda semenjak dia ini mulai balapan di Asia Talent Cup. Di musim pertamanya Veda itu sudah menunjukkan penampilan yang luar biasa impresif dengan meraih posisi 3 besar di klasmen akhirnya. Padahal Veda sempat cedera dan tidak mengikuti beberapa balapan ya, tetapi masih bisa menempati posisi 3 di klasmen akhir, bersanding dengan Hakim Danis juga pada saat itu ya Sob. Setelahnya di musim kedua balapan Asia Talent Cup, Veda menunjukkan penampilan yang lebih luar biasa lagi Sob, dengan meraih overall champion di Asia Talent Cup. Bahkan Veda ini mendominasi ajang balapan Asia Talent Cup di musim keduanya dengan meraih 9 kali podium ke-1 ini ya Sob, dari 12 kali balapan. Nah, disitulah mulai akhirnya Veda ini banyak disorot, dan Bangun juga terus membahas tentang Veda mengenai update-update Veda ketika balapan di Asia Talent Cup, hingga Veda diorbitkan kembali ke ajang balapan yang lebih tinggi lagi, yaitu di ajang balapan Eropa, Red Bull MotoGP Rookie Cup, dan juga ajang balapan Junior GP. Nah, disitulah mulainya channel ini banyak dikenal karena membahas tentang Veda Ega Pratama yang mungkin pada saat itu banyak belum yang bisa memprediksi bahwa Veda akan bisa sementereng sekarang dengan prestasinya di ajang balapan Moto3. Karena sempat diragukan apakah pembalap binaan dari Honda ini akan bisa bersaing ketika sudah naik level Grand Prix, apalagi pembalap binaan dari Indonesia ya Sob. Tetapi Veda mematahkan itu semua, dan akhirnya di awal musim Moto3 di tahun 2026 ini sebagai pembalap rookie, Veda ini menunjukkan penampilan yang impresif sebagai seorang pembalap rookie yang dibina dari Honda Asia dan juga Astra Honda Racing Team, yaitu Honda Indonesia ya Sob. Oke, tetapi pada pembahasan Maud di video kali ini, Maud bukan akan fokus membahas tentang Veda ataupun pembalap Astra Honda atau pembalap binaan dari Honda Indonesia ya Sob, melainkan Bangun ingin mengulik kembali, sebenarnya ini juga sudah pernah Bangun bahas ya Sob, mengenai bagaimana awal mula untuk historinya pembalap binaan Indonesia ini
diorbitkan ke level Grand Prix. Nah, kita akan memulai ketika pembalap Indonesia ini diorbitkan di kelas 125cc. Pada saat itu, kalau sekarang itu adalah kelas Moto3 ya sob. Dan itu adalah pembalap binaan dari Yamaha Indonesia. Jadi bukan dari Honda ya sob, melainkan pembalap binaan dari logo biru, yaitu Yamaha Indonesia, yang awal mula diorbitkan ke level Grand Prix di kelas 125cc. Dan Doni Tata bukan hanya terjun di kelas 125cc saja sob. Walaupun pada saat itu ya motornya bisa dibilang kurang kompetitif, sebab motor yang digunakan oleh Doni Tata pada saat itu sudah tidak diproduksi lagi, hingga akhirnya Doni Tata hanya menggunakan motor Yamaha 125cc GP itu yang memiliki spesifikasi lama. Kemudian untuk balapan di 125cc sendiri, Doni Tata tidak meraih poin sama sekali. Namun ketika naik level lagi ya ke kelas 250cc, kelas 2 tak, kalau sekarang itu Moto2-nya ya sob, Doni Tata berhasil meraih 1 poin. Dan disitulah dimana kita merasa bangga. Kalau pada saat itu ya, Bangun mengatakan untuk netizen Indonesia pada saat itu, bisa dikatakan netizen Indonesia pada saat itu lah ya sob, pada saat Doni Tata balapan di kelas 250cc dan meraih 1 poin itu, untuk Bangun secara pribadi itu rasa bangganya luar biasa sob, karena ada pembalap Indonesia ini yang bisa meraih 1 poin di ajang balapan Grand Prix, bukan ajang balapan dunia ataupun ajang balapan Eropa lainnya ya sob, tetapi memang level balapan yang tertinggi, kasta balapan motor tertinggi di dunia, yaitu balapan Grand Prix. Nah, Doni Tata berhasil meraih 1 poin. Namun sekarang luar biasanya beda. Pembalap binaan dari Honda malahan ya sob, bukan pembalap yang dibina dari Yamaha. Seperti awal mulanya Indonesia itu mengirimkan pembalap ke jenjang balapan Grand Prix, malah sekarang untuk prestasi yang diukir itu adalah pembalap binaan dari Honda ataupun Astra Honda Racing Team dari Honda Indonesia ya sob, melalui Veda yang sudah berhasil meraih 37 poin di awal musim. Baru 4 balapan ini ya sob, semoga saja akan terus meningkat. Nah, jadi tadi kita membahas mengenai bagaimana awal mula untuk pembalap binaan dari Indonesia itu yang dimulai dari logo biru, yaitu Yamaha Indonesia melalui Doni Tata. Namun sayangnya program ini tidak berlanjut sob, walaupun pada saat itu mungkin bisa dikatakan sponsornya ini cukup kuat, yaitu Pertamina. Pertamina yang mensponsori Yamaha Indonesia, yang mensponsori Doni Tata balapan di kelas 125cc dan juga di kelas 250cc, hingga Doni Tata bisa meraih 1 poin. Sempat juga Doni Tata ini merasakan balapan di kelas Moto2, tetapi pada akhirnya tidak, ataupun belum bisa meraih hasil yang maksimal. Nah, jika kita kembali lagi mengenai story tadi, sayang sekali kenapa ya pembalap Yamaha ataupun binaan Yamaha Indonesia ini tidak diikutkan lagi pada program Road to MotoGP. Malahan sekarang prestasinya itu diukir oleh pembalap dari sayap tunggal, yaitu Honda, melalui Astra Honda Racing Team. Padahal jika dilihat, untuk pembalap binaan dari Yamaha Indonesia ini banyak sekali yang memiliki potensi untuk bisa bersaing di level Grand Prix. Tetapi mereka malah mengarahkannya ke level balapan dunia lainnya, yaitu Super Sport, dari Super Sport 300, kemudian Super Sport 600, naik lagi sekarang ya kelas Super Sportnya, kemudian ya kalau ke Superbike-nya mungkin belum lah ya. Kalau di Super Sportnya kita melihat sekarang ada Aldi Satya Mahendra, kemudian di kelas yang untuk mungkin kalau di Super Sport itu ada 300 ya, tetapi sekarang nggak ada lagi menggunakan 600cc, itu ada Arai Agaska dan juga Felix Putra Mulia. Namun sayangnya untuk level balapan di tingkatan Super Sport dan juga Superbike bisa dikatakan biasanya ini adalah level yang masih kalah di bawah, ataupun levelnya ini belum setingkat dengan level Grand Prix, sebab satu, mereka itu menggunakan motor produksi massal, bukan motor prototype. Dan yang keduanya, rata-rata pembalap yang balapan di Super Sport ataupun Superbike biasanya ini pembalap yang hijrah dari MotoGP ataupun dari Moto2, bahkan dari Moto3 ya. Dimana kadang pembalap yang hijrah ke Super Sport dan juga Superbike ini, mereka ini sudah tidak bisa lagi, ataupun bukan tidak bisa ya, tetapi mereka ini sudah tidak terlalu perform di kelas Grand Prix, yang akhirnya mereka hijrah ke kelas Super Sport ataupun Superbike. Nah, inilah akhirnya yang menyebabkan untuk pamornya ini tidak setenar pamor dari Grand Prix, bahkan levelnya ini tidak selevel dengan level Grand Prix kalau dari logikanya sob. Oleh karena itu ya, kalau menurut Bangut sayang sekali jika pembalap binaan Yamaha yang sekarang memiliki potensi, mereka ini tidak diterjunkan di program Road to MotoGP. Ya, sebenarnya program Road to MotoGP lah yang disorot dan juga
sebenarnya tujuannya harusnya adalah ke jenjang balapan Grand Prix di kelas tertingginya yaitu MotoGP. Sebab jika kita melihat pembalap binaan dari Yamaha Indonesia, dilihat dari Mandalika Racing Series Sob. Mandalika Racing Series ini sudah banyak menelurkan pembalap-pembalap yang memiliki talenta ke level dunia yang dari Yamaha terlebih dahulu ya Sob. Kalau bangun bahas ini ada nama yang mungkin bagi Sobat Balap Mania masih tidak familiar, tetapi jika mengikuti balapan Mandalika Racing Series pasti tahu dengan nama-namanya Sob. Ada nama seperti Sabian Fatul Ilmi, kemudian ada Are Agaska juga sekarang sudah ya. Kemudian ada Aksa, anak mekanik di Indonesia yang cukup tenar. Kemudian yang terbaru adalah nama Abid Azhar. Abid Azhar ini ketika kemarin balapan di Mandalika Racing Series diturunkan di kelas yang baru ya, di kelas 250cc National Squad, bisa meninggalkan jauh lawannya Sob, bahkan meninggalkan pembalap binaan dari Honda. Nah, jadi kalau melihat dari penampilan di situ mungkin disinilah Bang Ud bisa menilai bagaimana sebenarnya pembalap binaan dari Yamaha Indonesia ini bisa bersaing jika ada program Road to MotoGP. Dan Sabian Fatul Ilmi juga pembalap binaan dari Yamaha Indonesia baru saja kemarin berhasil meraih podium di ajang balapan Yamaha R3 Blue Crew Asia Pasifik. Jadi tidak kurang ataupun tidak kalah saing pembalap binaan dari Yamaha Indonesia ini menurut Bang Ud ya dengan pembalap-pembalap level binaan dari Astra Honda Racing Team. Seandainya saja ada nih untuk program Road to MotoGP dari Yamaha Indonesia, mungkin pembalap binaan dari Yamaha ini akan sementereng pembalap binaan dari Astra Honda Racing Team yang disorot sekarang ya Sob, seperti Veda, Ramadipa di level balapan Eropa ya, kemudian level balapan Grand Prix, dan juga Mario Aji tentunya ya, senior dari Veda. Jangan kita lupakan juga itu Mario Aji ya Sob. Tetapi sayangnya untuk Yamaha, khususnya Yamaha Indonesia ya Sob, bahkan Yamaha Asia Tenggara ini, mereka ini sudah tidak ada lagi program Road to MotoGP-nya. Kemarin sempat pembalap dari Thailand mengikuti wildcard ya, ikut serta pada wildcard kelas Moto3 pada saat balapan dua musim yang lalu ketika balapan di Thailand, MotoGP diselenggarakan di Thailand, sempat turun pembalap wildcard dari Yamaha Thailand, binaan dari Yamaha Thailand, menggunakan motor KTM di kelas Moto3 namun di rebranding menggunakan nama Yamaha. Nah, mungkin gambarannya jika Yamaha Indonesia ikut seperti itu, motornya pasti akan menggunakan KTM sebab Yamaha tidak memproduksi motor prototype untuk kelas feeder ini ya Sob, kelas pembinaan seperti di kelas Moto3. Namun opsinya tadi bisa seperti yang dilakukan oleh Yamaha Thailand, yaitu menggunakan motor KTM tetapi di rebranding menggunakan nama Yamaha. Nah, itulah yang ingin Bang Ud bahas ya Sob. Jadi kenapa di sini Bang Ud sangat mesayangkan untuk Yamaha Indonesia tidak melanjutkan program Road to MotoGP untuk pembalap-pembalap binaannya yang saat ini sudah memiliki prestasi yang cukup bisa dibilang bisa bersaing lah di level program Road to MotoGP. Dan satu lagi ya Sob, dulunya Yamaha ini didukung oleh Pertamina sebagai sponsor utamanya. Apakah sekarang ini ya untuk Pertamina tidak berminat untuk mendukung lagi pembalap Indonesia? Ya mungkin belum dari Yamaha tetapi dari Honda ya Sob, sebab Honda sudah menunjukkan prestasinya di level Grand Prix melalui Veda dan sekarang ada juga Ramadipa. Apakah Pertamina tidak tertarik nih Sob untuk kembali lagi mensponsori ataupun mendukung pembalap Indonesia di level Grand Prix? Ya walaupun kita tahu sekarang Pertamina cukup banyak disorot karena permasalahannya ya Sob, tetapi bukan tidak mungkin Pertamina ini mendukung pembalap-pembalap Indonesia yang sedang menapaki karir di level Grand Prix untuk bisa mengharumkan nama Indonesia, sebab Pertamina juga sudah mensponsori tim Valentino Rossi. Jadi apa salahnya jika Pertamina itu comeback lagi mengucurkan dana untuk mendukung pembalap Indonesia yang memang memiliki potensi untuk sampai ke level MotoGP di kelas tertingginya ya Sob. Oke Sob, jadi mungkin kalau pembahasan Bang Ud di video kali ini itu saja ya yang dapat Bang Ud bahas, sebab memang di unek-unek Bang Ud ingin mengutarakan itu bagaimana sayangnya Bang Ud tentang pembalap binaan dari Yamaha yang mereka ini sayangnya tidak diikut sertakan pada program Road to MotoGP. Padahal Yamaha kita tahu sudah cukup besar dan juga pembalap legend MotoGP yaitu Valentino Rossi juga cukup dekat dengan Yamaha. Jadi apa salahnya ya jika Yamaha Indonesia ini mulai untuk membangun lagi program Road to MotoGP yang sebenarnya sudah mereka mulai
sejak awal pertama mengirimkan pembalap binaan Indonesia ke level Grand Prix. Oke sob, jadi itu sajalah yang untuk Bang Ud dapat sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang Bang Ud sampaikan ini bisa menjadi pencerahan dan juga informasi bagi sobat-sobat balap mania semuanya, dan juga tentunya untuk Bang Ud sendiri ya sob. Nah, insyaallah next tentunya Bang Ud akan membahas, sebab pada akhir pekan ini kita akan lihat Veda akan kembali lagi balapan di GP05 ataupun balapan di ronde kelimanya yang akan dilaksanakan di sirkuit Le Mans Prancis. Oke sob, sampai di sini dulu video Bang Ud. Semoga kita bisa bertemu lagi. Doakan Bang Ud sehat-sehat selalu, dan juga Bang Ud akan mendoakan tentunya sobat-sobat balapannya semuanya sehat-sehat selalu. Sampai jumpa di lain waktu, pada kesempatan yang lain, pada pembahasan video yang lain. Akhir kata Bang Ud ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.